Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Eka Febrianti, ingin mempresentasikan tugas Islam Ulil Albab yang berjudul Is the Truth Scientific from Quran atau refleksi konsep IYOHK dikaitkan keilmuan yang digeluti yang disusun oleh Abdul M. Al-Rafaili. Uh, Buku ini membahas daftar isi tentang pengantar edisi pertama, pengantar edisi kedua, kata pengantar, apa yang dibicarakan Al-Quran dan siapakah Muhammad, Islam, dan ilmu pengetahuan, tahap penciptaan manusia, bagian A dan bagian B, fase embrio, deskripsi Quran tentang penampakan internal dan eksternal, janin kemunculan penyakit akibat penyebaran keburukan, tentang karakteristik sensori kulit, Al-Quran tentang otak besar, beberapa ayat Al-Quran tentang geologi dan asal-usul bumi. Geologi dalam Al-Quran, penggunungan, fakta tentang lautan dan samudra, lautan dalam dan samudra, fenomena lautan antara temuan ilmiah dan ayat-ayat Al-Quran, lampiran, pencarian kebenaran, cahaya kebenaran. Inilah Islam, dasar pustaka, fakta dari astronomi, beberapa ayat Al-Quran dan temuan astronomi Al-Quran tentang awan. Di sini buku ini berasal dari rekaman video pertama dan dialog antara ilmuwan terkenal dari beberapa bagian bidang ilmu pengetahuan dengan tujuan mengaji fakta ilmiah dari beberapa ayat Al-Quran. Para ilmuwan yang merekam video ini yaitu para ilmuwan dan muslim yang terkejut mengetahui bahwa fakta-fakta yang mereka temukan baru-baru ini telah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Sehingga dari beberapa dari mereka bahkan masuk Islam setelah menyaksikan hal ini. Rekaman video ini juga berisi komentar panjang dan Syekh Abdul Majid Al-Zaidin dengan ayat-ayat Al-Quran dalam rekaman video ini menggunakan terjemahan bahasa Inggris oleh Abdullah Yusuf Ali yang direvisi oleh lembaga resmi di Arab Saudi. Buku ini tuh untuk menyampaikan bahwa Islam itu mendorong ilmu pengetahuan dan tidak ada kontribusi di antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Dialog dari kesaksian ilmuwan ini menghadirkan bukti kebenaran Islam. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memahamkan pesan ilmiah kepada pembacanya. Di sini ada membahas tentang tanda-tanda Quran dan Sunnah. Buku ini tuh menekankan pentingnya pengetahuan manusia terhadap dirinya dan dunia sehingga sebagai sumber kebenaran. Al-Quran itu dianggap sebagai wahyu yang membimbing manusia menuju ilmu pengetahuan dan kebenaran. Dan Allah menjanjikan bantuan bagi para peneliti yang jujur dan tekun dalam mencari kebenaran. Firman Allah itu menegaskan pentingnya mengenali ayat-ayat Quran. Al-Quran diturunkan untuk membimbing umat manusia menuju jalan melalui ilmu pengetahuan. Dan Allah mengatakan, dan untuk setiap orang adalah sebagai petunjuk. Al-Quran 13 ayat 7. Allah memberikan jaminan kepada manusia bahwa dalam kemajuan yang tercerahkan jika ia jujur dalam niatnya dan rajin dalam ketaatan pada Allah serta menjalankan kewajiban terhadap kehidupan, Dia yang Maha Tinggi akan mendukung dengan semangatnya sendiri membuka jalan bagian dan membimbingnya ke jalan yang benar. Sehingga firman Allah yang luar biasa dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang segera memperlihatkan kepadamu ayat-ayatnya sehingga kamu dapat mengetahui dan Tuhan tidak lalai terhadap segala yang kamu kerjakan. Saya di sini juga membahas tentang apa Al-Quran dan siapa Muhammad. Al-Quran itu tuh wahyu terakhir dari Allah yang merupakan sumber utama keimanan dan praktek setiap muslim. Ini membahas berbagai aspek kehidupan manusia, namun tema sentralnya adalah hubungan antara Allah dan manusia. Sedangkan itu Al-Quran juga memberikan pedoman untuk masyarakat adil dan berperilaku manusia yang benar dan sistem ekonomi yang adil. Sedangkan Muhammad adalah Rasul yang menerima wahyu tersebut dan ia dianggap teladan sempurna dalam kejujuran, keadilan, dan keberanian. Dia hidup dengan kesadaran akan Allah dalam setiap tindakannya. Muhammad SAW itu lahir pada tahun 570 Masehi, lahir di Mekah dan dibesarkan oleh pamannya dan tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Pada usia 40 tahun, ia menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril.
Wahyu ini berlanjut selama 23 tahun dan dikenal sebagai Al-Quran. Hadis yang diucap Muhammad juga dianggap sebagai bentuk wahyu kedua meskipun bukan langsung dari Allah. Muhammad dan pengikutnya mengalami penindasan dari orang-orang kafir di awal misi Islam. Mereka akhirnya hijrah ke Madinah yang menandai awal dari penanggalan hijriah. Setelah beberapa tahun mereka kembali ke Makkah tanpa dendam kepada musuh-musuh mereka. Sedangkan itu Muhammad juga wafat pada usia 30 tahun dan pada saat itu Muhammad telah menyebarkan Islam luas di semenanjung Arab dan bahkan sampai ke Spanyol dan Cina dalam waktu yang singkat. Islam itu menyebar dengan cepat karena kebenaran dan kejelasan doktrinnya. Ia mengajarkan keimanan hanya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Muhammad itu adalah contoh teladan sempurna dari manusia yang jujur, adil, penyayang, dan berani yang selalu mengingat Allah dalam setiap tindakan dan hubungannya. Salah satu mengapa Islam dapat menyebar dengan cepat dan damai adalah doktrin. Doktrin itu em, untuk menyuruh Islam yang menyuruh manusia untuk beriman kepada satu Tuhan yang satu-satunya layak disembah, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang sempurna bagi manusia yang jujur, adil, penuh belas kasihan, tulus, dan berani. Dia jauh dari segala sifat jahat yang hanya berusaha semata-mata untuk keridhaan Allah dan ganjarannya di akhirat dalam semua tindakan dan pergaulannya ia mengingat Allah. Di sini juga ada tentang membahas Islam dan ilmu pengetahuan. Di sini pemikiran orang Barat saat ini berada dalam pertarungan sengit antara agama dan ilmu pengetahuan. Bagi banyak orang Barat, sulit untuk menerima bahwa ada titik temu antara keduanya. Dan Alkitab itu mengatakan bahwa pohon dari Nabi Adam tidak boleh dimakan, adalah pohon pengetahuan. Ini menyebabkan perdebatan selama 2 abad di Eropa mengenai apakah ilmu pengetahuan dari umat muslim harus diterima atau tidak. Sedangkan gereja itu menganggap pengajaran ilmu pengetahuan sebagai penyebab doa asal mengacu pada kisah Adam yang mendapatkan pengetahuan setelah memakan buah terlarang. Akhirnya ketika para ilmuwan barat berhasil mengetahui kekuasaan gereja, mereka menindas kekuasaan agama. Jika ada berdiskusi mengenai agama dan ilmu pengetahuan dengan orang barat, mereka umumnya tercengang karena tidak paham Islam. Mereka tidak tahu bahwa Islam memberikan status tinggi pada pengetahuan dan ulama sebagai saksi selain malaikat. Dari Dr. Jolek Simpson, seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika yang awalnya meragukan Al-Quran dan Sunnah. Namun setelah diperlihatkan teks yang menjelaskan perkembangan embrio, ia terkesan dengan persis dan akurasi hadis-hadis tersebut. Profesor Simpson berpendapat bahwa agama, khususnya Islam, dapat membimbing ilmu pengetahuan dengan menghubungkan wahyu dengan metode ilmiah. Semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran harus menjadi kata-kata farifah dari Allah yang diwahyukannya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran yang merubah selama berabad-abad. Fakta-fakta ini tuh yang baru-baru ditemukan sebenarnya telah disebutkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kata-kata harifah dari Allah dan bahwa Muhammad adalah nabi yang diutus olehnya. Dari kesimpulan yang saya bahas tadi, Al-Quran itu merupakan mukjizat abadi yang menyediakan pengetahuan ilahi dari Sang Pencipta. Sedangkan para ilmuwan modern menemukan bahwa pengetahuan dalam Al-Quran sesuai dengan temuan ilmiah terkini. Beberapa ilmuwan bahkan menyimpulkan bahwa pengetahuan ini tidak mungkin berasal dari sumber manusiawi, melainkan dari Tuhan. Sehingga beberapa di antaranya bahkan memeluk Islam setelah menyelidiki hal ini. Al-Quran adalah bukti yang hidup dan abadi, memperbarui dirinya untuk setiap zaman. Dengan demikian, siapa yang telah diberitahu tentang Al-Quran juga membawa kesaksian dan peringatan. Sifat dan kesaksiannya adalah penegasan ilmiah yang terkandung dalam setiap ayat-ayat dalam kitab Allah. Setiap ayat mengandung pengetahuan
ilahi di setiap abad. Para sarjana membuat kemajuan baru dalam sebagai bidang mereka. Sehingga Allah berfirman, tetapi Allah yaitu yang berisi, tetapi Allah beraksi bahwa apa yang Dia telah turunkan kepadamu, Dia telah turunkan dengan pengetahuannya sendiri. Dan Allah itu memberi mukjizat yang terus-menerus memperbarui dirinya dengan cara yang sesuai untuk setiap zaman. Sehingga Allah berfirman, setiap nabi yang memiliki batas waktu dan segera kamu akan mengetahuinya. Uh, sekian sekian dari presentasi saya untuk tugas Islam Ulil Albab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.